Kali ini ayo nonton ini akan membahas rekomendasi dari Bang Jack Jen tentang pengeboman Bali. Pengeboman Bali 2002 disebut juga pengebom Bali 1 adalah rangkaian 3 peristiwa pengeboman yang terjadi malam hari tanggal 12 Oktober 2002. Ledakan pertama terjadi di Pandi SPUB dan Sari Club di Jalan Legiang, Kuta Bali. Sedangkan ledakan terakhir terjadi di dekat kantor Konsulta Jenderal Amerika Serikat. Rangkaian pengeboman ini merupakan pengeboman pertama dan disusul oleh pengeboman dalam skala yang jauh lebih kecil, yang juga berdampak di Bali pada tahun 2005. Tercatat 203 korban jiwa dan 209 orang luka-luka atau cedera. Kebanyakan korban merupakan wisatawan asing yang sedang berkunjung ke lokasi yang merupakan tempat wisata tersebut. Peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa terorisme terparah dalam sejarah Indonesia. Dikutip dari berita.com, inilah kronologi kejadiannya sebelum pengeboman itu terjadi. Pengeboman di sejumlah tempat di Bali atau dikenal dengan sebutan peristiwa Bom Bali 1 berawal ketika Umar Patek memutuskan tinggal di Sukaharjo, yaitu di rumah kontrakannya di Dulmatin. Hal ini dilakukan Umar Patek agar memudahkan komunikasi dengan Dulmatin terkait rencana perlawanan mereka terhadap tentara Amerika Serikat dan sekutunya. Rencana ini disepakati saat mereka mengikuti pelatihan di Afghanistan pada bulan September 2002. Pada saat Umar berada di rumah Dulmatin, itulah Umar ditemui oleh Imam Samudra dan mengajaknya untuk membunuh orang-orang asing yang berada di Bali menggunakan bom. Itu diketahui saat jaksa penuntut umum membacakan surat terdakwa terhadap Umar Patek di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Senin 13 April 2012. Dalam pertemuan itu, Umar Samudra meminta terdakwa untuk membuat rincian bahan-bahan peledak yang akan digunakan untuk membuat bom. Saat itulah terdakwa menyanggupi permintaan Imam Samudra tersebut, kata jaksa Bambang Suharijadi. Selanjutnya, Dulmati menemui Umar untuk meminta segera ke Denpasar, Bali, dan memberikan informasi bahwa Imam Samudra sudah berada di Bali. Umar pun berangkat melalui terminal Tirtonadi, Solo, diantar Dulmatin dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di tempat terminal Ubung Denpasar, Bali, Umar dijemput oleh Imam Samudra dan Idris dengan menggunakan mobil Pajero. Lalu mereka menuju rumah kontrakan yang telah disediakan Imam Samudra yang beralamat di Jalan Pulau Menjangan, Denpasar. Setelah berada di kontrakan tersebut, Umar bertemu dengan Sarjio dan Sawat di tengah meracik dan mencampuri bahan peledak jenis potasium, klora, sulfur, dan bubuk aluminium. Umar dan kedua orang tersebut kenal sejak sama-sama sekolah di Akademi Militer milik Mujahidin Afghanistan di Sadah, Pakistan pada tahun 1901 sampai 1903. Imam Samudra lalu meminta Umar untuk membuat bahan peledak bersama Sarjono alias Sawat. Proses pembuatan bubuk hitam itu dilakukan selama 3 minggu. Setelah itu, Ali Imron datang ke rumah itu bersama dengan Dr. Ahjari Dulmatin, Mulkals, Amrizik, dan Abdul Goni. Mereka datang menggunakan mobil L300 berwarna putih dengan membawa 4 set filling kabinet sebagai wadah bom. Setelah bahan peledak selesai dibuat oleh Umar, kemudian bersama Dr. Azari dan Sawat, Umar memasuki bubuk hitam ke dalam 4 filling kabinet tersebut. Sementara itu, Dulmatin membuat rangkaian elektronik bom. Kemudian Umar dan Dr. Azari merangkai detonator crop dari satu filling kabinet ke filling kabinet lainnya. Selanjutnya filling kabinet tersebut diletakkan di mobil L300.
Setelah itu Dulmatin melanjutkan pemasangan rangkaian elektronik bom di mobil L300 antara filling kabinet satu dengan yang lainnya. Umar dan Dr. Azari juga membuat bom rompi dengan menggunakan 10 potong pipa paralon yang diisi dengan bahan peledak. Selain itu juga membuat bom kotak pada Kamis tanggal 10 Oktober 2002. Bom mobil Mitsubishi L300, bom rompi dan bom kotak selesai dibuat dan disiapkan diledakkan. Pada hari yang sama sekitar pukul 16, Dulmatin dan Dr. Azari mengajari Ali Imron untuk menyalakan switch bom yang terpasang di mobil rompi dalam kotak. Cara menyalakan switch inilah yang diajari Ali Imron kepada Jimmy alias Arnas Iqbal alias Isa yang telah dipersiapkan sebagai eksekutor bom bunuh diri. Sementara pada malam hari, Ali Imron dan Idris menguji kesiapan Jimmy dalam hal mengendarai mobil. Setelah itu, Dulmatin dan Dr. Azari meninggalkan Denpasar. Sementara Umar dan Abdul Ghani tetap di Denpasar. Kemudian pada Jumat 11 Oktober 2002 sekitar pukul 8, Umar meninggalkan rumah itu menuju Surabaya dengan menggunakan bus. Pada Sabtu pagi 12 Oktober 2002, Ali Imron memasang 3 switch bom di sebelah kiri jok sepeda motor Yamaha Vitz warna merah. Masing-masing motor satu switch untuk mematikan lampu rem belakang dan satu switch untuk mematikan lampu belakang. Hal ini dilakukan untuk mengelabui agar pengguna sepeda tak terpantau petugas. Ali Imron kemudian menentukan lokasi sasaran peledakan bom, yaitu di Konsultan Amerika Serikat di Renong, Sari Club, dan Padi SPUB di Ligian, Kuta Bali. Karena di tempat tersebut banyak berkumpulnya orang-orang asing. Pada 12 Oktober 2002, Ali Imron pada pukul 20.045 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha dengan membawa satu bom kotak beratnya sekitar 6 kg dengan sistem robotik handphone. Bom tersebut kemudian diletakkan di trotoar di samping kanan kantor Konsultan Amerika Serikat. Ali Imron lalu pergi ke Sari Club dan Pandi SPUB untuk melihat situasi serta arus lalu lintas. Setelah itu Ali Imron kembali ke rumah kontrakannya tersebut. Kemudian sekitar pukul 2.30, Ali Imron bersama dengan Jimmy menuju Legiang dengan menggunakan mobil L300. Sementara Idris mengikuti dengan menggunakan motor Yamaha. Setibanya di lokasi, Ali Imron menyuruh Iqbal untuk menggunakan bom rompi dan menyuruh Jimmy untuk menggabungkan kabel-kabel dari detonator ke kotak switch bom mobil L300. Selanjutnya, ketika mendekati pertigaan jalan Legian, Iqbal dan Jimmy telah siap untuk melakukan aksi bom bunuh diri. Pada saat itulah Ali Imron turun dari mobil L300 yang telah terparkir sekitar 500 meter dari pertigaan. Selanjutnya Jimmy mengambil alih kemudi untuk melaksanakan tugasnya melakukan bom bunuh diri di depan Sari Club. Sementara Iqbal melaksanakan tugasnya untuk meledakkan bom rompi di Pandi SPUB. Di lokasi tersebutlah Idris menjemput Ali Imron dengan sepeda motor Yamaha menuju Jalan Imam Bonjol. Dari tempat inilah Ali Imron menggunakan handphone sebagai remote control dan menekan nomor handphone yang telah terpasang pada bom yang telah diletakkan di depan Konsulta Amerika. Sekitar 1 menit kemudian, Ali Imron telah mendengar suara ledakan dahsyat dari arah Kuta yang diyakini bahwa ledakan itu berasal dari mobil L300 yang telah diledakkan oleh Jimmy. 1 minggu setelah peledakan bom itu, Umar hadir dalam pertemuan dengan Dulmatin di Sukarta. Pertemuan tersebut dipimpin Muklas dan dihadiri oleh Amroji, Imam Samudra, Dulmatin, Ali Imbor, Sawat, Abdul Ghani, dan Idris. Pertemuan tersebut membahas keberhasilan pengeboman di Bali. Sementara pengeboman itu di 3 tempat tersebut mengakibatkan
192 orang meninggal dunia, sebanyak 187 orang telah teridentifikasi, 5 jenazah belum teridentifikasi, dan 197 potongan tubuh belum teridentifikasi. Ledakan juga mengakibatkan 400. Ya teman-teman semuanya, itu saja kronologi kejadian pengeboman Bali atau bom Bali 1. Jika teman-teman semuanya punya rekomendasi yang perlu dibahas, silakan cantumkan di kolom komentar. Insya Allah nanti Ayo Nonton baca dan akan bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah.